Halo sahabat sehat, sehat pikiran, sehat jiwa, dan sehat badan. Senang banget gue hari ini. By the way, selamat datang di Indra Channel. Saya Priya Nugraha. So, hari ini saya punya konten yang menurut saya sangat menarik banget untuk lo semua bisa denger dan lihat. Gini loh, kan sebenarnya profesi gue adalah professional coach dan personal coach juga, tapi lebih banyak ngomongin ke mental dan kesehatan mental juga. Apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental itu pasti perlu banget keselarasan antara jiwa dan badan kita semuanya atau tubuh kita semuanya. Nah, kalau gue tuh punya tagline-nya adalah keselarasan. Kita melatih tentang keselarasan, kemudian latih tentang jiwa, dan kemudian juga latih tentang badan kita juga atau latih raganya kita juga. Manusia itu biasanya diibaratin kayak gunung es. Oke. Kan kalau misalnya lo semua tahu gunung es, di atas permukaannya itu sekitar 20-10% dan kedalamannya 80% sampai 90%. Yang kita bisa sebut itu biasanya kalau dalam dunia training dan coaching adalah tentang self awareness. Hari ini gue nggak mau ngomong yang berat-berat tentang self awareness, lagi pandemi juga, dan benar-benar sekarang lagi ngomongnya tentang dari YouTube aja. Jadi gue ngomongnya sesuatu yang simpel tentang 20% dari gunung es tersebut di atas permukaan laut, di mana itu menjadi kebiasaan yang tanpa sadar kita latih, kita kedalamin, dan itu menjadi kebiasaan baru. Jadi kita akan ngelihatnya dari 80-90%. Nah, untuk supaya lo semuanya gampang mencernanya dari 20%, gue akan hadirkan temen gue. Dan sebenarnya dia juga bukan atlet olahraga atau praktisi olahraga, tapi justru menurut gue adalah practicing dari latih jiwa, dari jiwanya, dari soulnya. Dan dia sangat passionate banget, semangat banget ngomongin tentang musik, dan dia berlatih alat musik. Nah, alat musiknya adalah bass. Semua tahu dong bass, semua tahu dah kalau misalnya lo mau belajar bass mesti gimana. Tapi sih apa yang membuat dia jadi kebiasaannya terus menerus rutin dilakuin sampai akhirnya udah mahir sekali untuk mainin alat bass. Dan apa hubungannya akhirnya ke jiwanya temen gua ini tersebut, dan bagaimana dampaknya juga bisa buat kehidupan sehari-hari, sehingga itu akan efektif, sehingga jadi modal untuk mencapai hasil yang lain dalam hidupnya. So sahabat saya, langsung saja saya panggil Dik. Hai Dik, hai bro. Halo, Om P, apa kabar? Aduh, Udah lama ya gak ketemu ya? udah lama banget gak ketemu. So by the way Dik, thank you ya, lo udah datang ke sini bro. Ya. Oke. Terus habis itu gue juga punya konten yang menarik, makanya gue hadirkan lo. Kan sepengetahuan gue di IG live lu juga, itu lagi setiap hari kayaknya ya main bass nih, main band kan. Iya. Nah, kali ini gue pengen ngangkat konten tentang seseorang yang menyenangi alat musik, yang kebetulan sekarang bass gitu ya, dan kemudian bagaimana nyambungnya akhirnya ke jiwa lu juga gitu ya, supaya sahabat-sahabat sehat juga ngerti apa sih, kenapa sih mesti relate banget tentang hati, jiwa, sama main bass. Nah, tapi sebelumnya lo boleh nggak ceritain ke gue gimana asal mulanya akhirnya lo terjun dan kemudian lo bass, jadi bassis. Pasti udah lama banget. Wah itu sih. Jadi ceritanya gara-gara gue tuh ngefans sama kakak gue sendiri sebenarnya. Jadi ngelihat karena apa? Pada zaman itu tuh nggak bisa dipungkiri anak main band itu, orang yang main band tuh keren. Udah, that's it. Orang main band itu banyak ceweknya. Oh udah gitu. Jadi asal mulanya ya. Asal mulanya gitu. Terus udah gitu ya. Akhirnya belajar bass dari kakak. Sama kakak sebenarnya nggak diajarin, cuma diajarin satu kali dan itu pun nangis. Kelas 3 SD megang bass gede gini, terus harus fingering, terus kalau salah dimarahin, nangis gua. Dari situ nyuri-nyuri lah, kakak lagi keluar ada bass di kamarnya, udah main. Nah udah gitu singkat cerita akhirnya sampai SMA main band masih belum didukung karena menurut dia secara musikalitas masih biasa aja. Akhirnya gua ngambil angle sampai kakak gua bilang, lu mau fingering setengah mati juga lu nggak akan pernah bisa ngejar gua. Tapi gimana caranya lu bikin satu note tapi nada lu bisa lebih enak daripada gue. Jadi dimulai dari hal yang kecil dulu. Iya. Simple ya, sederhana. Simple, sederhana. Terus akhirnya gue mikir kenapa ya gue nggak bisa ngejar. Terus gue ambil angle lain adalah main band itu perform. Apa yang dilihat orang kan kita bukan kayak dengerin CD. Oke. Gue nonton kakak gue, dia mainnya diem tapi tangan petakilan. Nah gue balik, main bass gue diem
tangan gue diem, tapi gue mainnya petakilan. Karena Oke. ketika lu nonton show akan membosankan ketika lu nonton orang awam ya, Iya, iya. bukan emang dia. Gue suka jazz banget, jadi orang main jazz diem tuh, skillnya yang dicari gitu. Kalau gue point of view-nya adalah gimana orang yang awam begitu nonton gue, ini orang siapa sih? Nah gitu sih. Jadi attention gue di atas panggung ataupun di manapun gimana caranya, nah mulai dari situ. Oke. Nah, itu berapa lama ya sampai akhir prosesnya? Kalau gue bilang adalah lu udah expert ya dengan alat musik bass, itu prosesnya berapa lama? Lu bisa ceritain nggak ke sahabat-sahabat sehat? Karena penting banget nih kita ngebahas tentang proses. Iya. Dari kemarin tuh di video-video sebelumnya gue selalu ngomongin tentang proses. Nah, itu prosesnya berapa lama? Pada saat lo emang sampai akhirnya jadi terbiasa. Gua start SD kelas 3 mulai kebiasaan itu jatuhnya di SMA karena manggung sih. Oh, Manggung waktu itu hitsnya tuh jadi ulang tahunnya pemain band pada tahun itu adalah 17-an. Karena gigs itu masih jarang. Iya. 17-an adalah ulang tahun pemain band. Jadi pernah 17 Agustusan pertama kali gue dibayar itu harganya 100.000. 100.000. 100.000 berarti tahun berapa tuh? 96. 96. Gue per personal dibayar 100.000. Oke. Itu tuh seneng banget. Nah, gue mulai terbiasa dan mulai ngulik tuh ngeliat, oh iya dia bisa main gini. Oke, akhirnya sampai gue dapat kliknya adalah kenapa gue harus ngikutin seperti dia? Kenapa nggak jadi gue? Ya gue. Oke, jadi lo be yourself lah. Iya, be yourself. Jadi itu kuliah gue baru dapetin feel itu. Oke. Gitu. Jadi begitu kuliah orang mau oke, Dik si ini jago loh sini, ya bodoh amat. Dia ada lebihnya, tapi gue juga ada lebihnya yang dimana dia nggak akan bisa kayak gue. Oke. So, berarti gini Dik. Supaya sahabat-sahabat sehat juga tahu, jadi penting banget, lo kan kayak kalau bisa lo cerita sama gue, jadi penting banget lo men-set goals pertama lo. Iya, ya? betul. Karena lo bilang mau manggung ya? Iya, bener. Oke. Nah, biasanya lo akan berlatih konsisten menuju manggung tersebut tuh berapa lama? Tiap hari lah. Tiap hari? Iya, sebenarnya gini. Jadi ada itu dari basisnya Mr. Big, itu ada sebuah teknik gimana caranya lu fingering itu sama dengan lu fingering 8 jam sehari. Oh. Caranya ketika lu bangun tidur, lu nggak usah ngapa-ngapain, lu fingering dalam waktu 1 jam. Tapi Fingering, bentar, supaya teman-teman gua ngerti ya. Fingering- Fingering itu apa ya? fingering itu main bass. Oh, main bass. Main bass 1 jam apapun itu. Udah gitu. Kan bisa juga fingering ngetik. Makanya biar ini ya. Iya. Nah, itu gue lakuin sekarang juga tuh ngetik tuh. Karena bikin proposal kan. Di proposal. Iya. Oke. Nah, udah gitu sama sebelum tidur banget lu fingering. Makanya gue pernah lihat kakak gue waktu gue masih kecil tuh, waktu yang masih SD ngeliat dia mau tidur sama bangun tidur kondisi tidur dia bassnya ada di badan dia. Oh, oke. Kenapa sampai segitunya banget sih? Oke. Ternyata cuman mecahin gimana caranya lu fingering 8 jam nonstop selama sehari. Itu tuh pas begitu lu bangun tidur, lu fingering, pas mau tidur lu fingering. Oke. Ketika gue coba relatein, oh iya ya, kenapa orang lebih dalam membaca sebuah ilmu, misalnya dia mempelajari apa gitu, ketika dia mau tidur dia baca, pas bangun tidur banget dia baca, itu lebih nerap dalam kehidupan sehari-harinya. Itu ternyata oke. sama kayak lu dalam buku itu lu baca selama 8 jam. Oke. Jadi lo benar-benar baca, terus latihan. Iya, Lo betul. baca, lo latihan. Iya, Oh, iya. jadi bisa karena terbiasa Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini yang menarik sahabat-sahabat sehat yang gue pengen tanyain lagi. Apa sih kaitannya soul, jiwa, gitu ya, hati, sama bermain bass? Gini, kalau misalnya masalah kaitannya, gini, gua tuh udah bermain di beberapa band, beberapa genre musik juga, dan cuman ada satu band dan musik itu yang gue ngerasa feel-nya tuh, wah ini gua banget nih, sampai gua ngalamin orang main musik metal tapi di atas panggung nangis, gimana ceritanya? Oh, oke. Jadi Lagunya metal. Lagunya metal, tapi gue nangis. Karena apa? Gue pernah manggung itu di Solo, waktu itu Rock in Solo. Dari barikade sampai selepas FOH, penonton nyanyi semua. Itu dan suara vokalis gue aja lewat. Oke. So energi itu nyambung ya. Energinya nyampe. Nyambung ke Jadi penonton. iya, Oke. maksudnya ketika lu happy, lu emang main powerful sampai gue nggak tahu ini chord di mana, tapi yang penting kok nada ini tetap jalan. Oke.
Nah itu rahasianya apa Dik ya? Sampai akhirnya lu bisa sangat menjiwai ketika lu fingering gitu ya dan memperdengarkan itu ke semua penonton. Itu kuncinya apa? Kuncinya? Lu suka, lu happy. Ketika lu nggak suka, ketika lu nggak happy, impact yang bakalan ke penonton pun garing banget sih. Oke. Lu di happy ini di atas panggung itu bakalan kerasa ke penonton. Semangat, punya passion dan suka dan happy ya. Iya harus begitu. Kalau nggak gitu ya kelar lah. Mainnya ya kayak robot jadinya. Kayak robot. Iya. Tapi bentar Dik, biar teman-teman gue nih, sahabat sehat ini tahu mungkin background lu tuh siapa, band lu apa, lu bisa ceritain nggak ke teman-teman gue? Jadi gue dulu yang maksudnya yang masuk udah pernah recording aja lah ya. Dan udah pernah masuk TV lah minimal. Iya. Dulu sempat masuk TV. Sempat. Jadi 3 bulan itu setiap minggu. Jadi kayak acara reality show itu namanya Dream Band namanya. Dream Band 2005. Kalau misalnya Dream Band 2004-nya yang sukses yang jadi itu Kotak. Itu Dream Band dia. Dia dari acara reality show gitu juga. Nah gue namanya bandnya Pluto. Itu pernah masuk di TV. Single doang gue bikin albumnya, terus udah gitu selanjutnya yang sampai dapat di Emmy Awards itu band metal namanya After Coma gitu. Sempet tour, sempet, dan akhirnya pencapaian terakhir yang gue pernah dapat di sebuah band itu adalah gue dapet juara the best produce metal terbaik. Wow. Iya. Jadi genre lu metal. Metal. Padahal sebenarnya gue juga nggak suka. Awalnya tuh dengerin musik metal ini apaan sih harus dinikmatin gitu. Gue bukan nggak suka musik metal awalnya, cuman sampai ada satu momen ketika gue nonton ada sebuah band gue bisa bilang nomor 1 metal di Indonesia gitu. Dalam itu tuh acaranya Metallica Night. Begitu nonton dia, terus dia bawain satu lagu namanya Penjara Batin. Vokalisnya waktu itu almarhum, dia cuman kasih stand mic doang tuh, gue masih merinding sampai sekarang. Satu gedung itu di ACC di Bandung, semua nyanyi kecuali gua kayaknya. Oke. Buset, katro banget. Kenapa semua nyanyi, gua kagak gitu loh. Gitu. Dan nikmatinnya begitu, itu bener. Ritmenya, beatnya, dari situ gue baru suka metal dan akhirnya gue bikin join sama band After Coma yang genrenya metal gitu sih sebenarnya. Oke. Nah sekarang lagi ngebangun lagi. Sekarang bikin lagi, jadi sama ada dulu vokalisnya Betrayer namanya Tremor, sekarang bandnya ya sekarang nge-guide musisi-musisi legend yang ada di Indonesia lah. Ada Bang Ed Syahrani dari Edane, Pai Burman itu dari BIP, sama vokalisnya Rox yaitu ngomongin mental sehat. Menurut lo, apa yang lo hobi, apa yang lo senengin ini, terutama alat musik bass ya, jadi bassis, itu bisa mempengaruhi hidup lu dalam mental sehat nggak? Oh jelas. Berpikir positif, terus lebih apa? Kan bass itu kalau di musik itu rhythm section. Yang beat yang bernada tuh ya di bass. Itu gue lakuin ketika sama gue bisa jadi bass itu harus kawin sama drum lah kasarnya. Jadi bass itu mesti kawin sama drum. Gak ada pilihan lain ya? Gak ada pilihan lain, cuman itu doang. Karena itu relate di kehidupannya adalah gue harus bisa ngelihat apa yang lingkungan gue butuhin, bukan gue. Maksudnya gue cara main gue gini nih, gak bisa gue egois, bodo amat dia mau main drum kayak apa, yang penting gue mainnya kayak gini, gak bisa. Karena gak akan jadi, ini orang yang nonton, ini latihan gak sih? Contohnya kayak gitu. Oke. Jadi begitu di kehidupan sehari-hari pun begitu. Jadi menurut gua ketika lu main bass pakai feel, lu bakalan bisa ngerasain juga dalam kehidupan lu bakalan pakai feel. Dalam pekerjaan pun bakalan seperti itu. Misalnya contoh deh di rumah tangga aja, lu melihat bini gua tuh maunya gini, tapi kan logikanya bagusnya kan gini, nggak bisa. Ikutin dulu. Tuh kan akhirnya ritmenya bisa berjalan sesuai dengan apa yang lu pengen. Oke. Jadi ada color baru gitu loh jatuhnya gitu sih. Kalau misalnya ke kehidupan, begitu pun di pekerjaan. Jadi lebih kasarnya secara gamblangnya lebih ke toleransi. Oke. Lu bisa toleransi dan bisa help banget. Lu nggak akan ada bentrokan. Oke. Jadi menurut lo adalah kalau penting banget untuk hadir pada saat itu ya. Iya. Kan gini, lo kan sering manggung.
Jadi setiap audiensnya lo tuh pasti berbeda-beda kan, unik kan, Iya, betul, namanya manusia juga betul. kan ya. Jadi lo mesti hadir sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama audiens tersebut. Tapi so far gue manggung emang di begitu waktu band metal diundangnya emang sama komunitas metal gitu. Jadi beda ketika kalau ngomongin sama band top 40. Yap. Komunitasnya mau bapak-bapak, aki-aki, atau anak milenial atau yang Gen Z sekalipun, ya based on request kan jatuhnya. Nah, gue tuh nggak di posisi itu. Gue tuh emang manggung emang di komunitasnya, Oke. gitu. Jadi emang udah pasti audiens gue ya begitu gitu. Oke. Nah, ini percakapan menarik. Menurut lo ada yang kebetulan nggak lo menyenangi alat musik bass dalam hidup lo? Enggak sih. Nah, Kenapa? tuh teman-teman, sahabat sehat. Ya, ini exactly banget nih yang diomongin sama dia nih. Kenapa nggak ada yang Kebetulan, kan? Iya, kenapa nggak ada yang kebetulan? Karena satu lagi ngelihat tadi yang gue bilang, kakak gue Ahmad Bastio, basisnya Sahara, itu adalah pemain bass. Dan gue suka sama dia. Ya balik lagi dari yang di awal gue bilang, anak kecil rata-rata itu pasti pengen kayak orang dewasa. Pada zaman itu ya. Cari sosok role model. Ya, role model. Wih, keren. Rambut gondrong. Ceweknya banyak gitu. Duit banyak, kerjaan cuma manggung doang. Terus terkenal, apalagi. pada zaman itu Yap. ya udah, oh iya nih, oh iya bener nih, iya bener, apapun yang dilakukan dari point of view gue adalah dia pasti benar gitu. Dan ketika ada kesalahan pasti ya udahlah, namanya juga manusia begitu. Jadi sisi angle positifnya keluar terus tuh. Oke. Gitu. Nah, yang berarti kalau lagi suntuk sekarang, ya apalagi masa pandemi, ya akhirnya lo main bass lagi. Gue main bass lagi, iya betul. Nah, impactnya setelah main bass apa itu? Setelah main bass, kalau gini, jadi ketika boring gue ngapain ya? Oh ya udah, gue main bass. Ketika gue main bass dan sambil ngobrol, gue nggak tahu apa yang gue mainin. Yang penting gue at the end ketika gue masukin, gue happy, gue tenang. Oke. Mungkin kalau untuk menjurus ke ajaran agama, mungkin orang sholat tenang. Nah kayak begitu kali. Karena apa? Pakai feel. Exactly. Balik lagi, apa yang lu kerjain pakai feel, pasti enjoy. Nah, sahabat-sahabat sehat. Jadi, lu setuju nggak? Kalau meditating itu nggak mesti harus lu diam. Iya. Tapi dengan simbol seperti dik-dik adalah alat bass, itu jadi salah satu meditating lu. Iya, juga betul. dong? Jadi pernah nih, gue liatin, main aja sih. Das, sehari, 2 hari, 3 hari, loh kok gue ngerasa nggak kosong lagi gitu ya. Ya, itu yang namanya hobi, passion. Iya, ternyata. Lo mau jauh-jauhin, semakin lu tolak ya semakin datang. Iya, benar. Sama dalam hidup, apapun yang lu tolak, pasti datang lagi. Iya, benar. Jadi kalau berantem sama istri main bass juga abis itu? Ya kalau nah istri tahu bagusnya nih. Jadi ketika main bass udah nggak akan diganggu, udah biarin dia mau ngapain. Mau main bass sampai begitu kelar baru ditanya lagi. Karena dia mungkin ngerti ya, setelah lu main bass lu sober. Iya. Pikirannya jernih. Iya. Oke. Sahabat-sahabat sehat, jangan lupa ya subscribe, like dan komennya, oke? Karena ini bermanfaat buat sahabat-sahabat sehat, apalagi dalam masa pandemi. Kita nggak ngomongin cuman tentang caranya atau solusi, tapi dengan salah satu meditatingnya dik-dik dengan main alat bass aja itu pasti berimpactful buat teman-teman sahabat sehat. Jadi nggak olahraga tuh nggak mesti harus latihan olahraga, latihan jiwa tuh banyak banget contohnya, banyak banget simbolnya, dan salah satunya adalah dengan dik-dik memainkan alat bass. Nah, dari yang tadi saya bilang manusia itu adalah seperti gunung es, Dik-dik tadi juga bercerita bagaimana asal mulanya ke 80%, 90% kedalamannya tersebut sehingga itu muncul kebiasaan baru. Oke, karena kalau juga percaya ya, sesuatu yang dilatih jadi bisa karena terbiasa ya. Betul. Jadi nggak ada latihan bass juga nggak ada yang instan kan ya? Iya, betul. Nggak instan sama sekali. Dan maksudnya gini, tapi ketika itu memang lu bukan passionnya di situ, lu dilatih, lu bisa. Bisa. Tapi kasarannya secara kasarannya nih, lu nggak akan ada soulnya. Karena itu banyak terjadi, Om Pek. Jadi banyak musisi yang mainnya jago setengah mati, jago banget. Tapi main tuh, iya jago, tapi kok nggak nyampe ya ke gua energinya gitu loh. Cuman kagum ya di sini doang nih, di Logic doang gitu loh. Exactly. Ya teman-teman, berlatih jiwa penting banget, apalagi dalam masa pandemi. Apapun dalam hidup kita, kalau tidak melakukannya dengan hati ataupun dengan jiwa, cuma percakapan jangka pendek. Iya betul. Tapi mesti datangnya dari sikap yang positif,
jiwa kita akan kreat jadi positif juga. Sahabat sehat, salam sehat, sehat pikiran, sehat jiwa, dan sehat badan. Yeay!